Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kekuatan hanya daripadamu. Dan kami hanya mengandalkan Engkau sesungguhnya Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, ini menguatkan setiap kami, membangun setiap kami, memperlengkapi setiap kami, membawa kami sampai destiny kami tuntas. Kami percaya Tuhan, hikmat pewahyuan pengertian yang dari Tuhan turun saat ini juga buat siap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing tentang Daud saudara. Saudara sering dengar saudara tentang pertempuran. Salah satu yang terkenal ketika Tuhan mulai mengangkat Daud adalah ketika dia melawan seorang pahlawan Filistin, yaitu yang bernama Goliat. Betul saudara? Hari ini kita mau sedikit berbicara tentang itu saudara. Kita mau baca saudara, sebelum kita baca di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 7, seringkali saudara tahu nggak sih saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita itu berhadapan dengan raksasa-raksasa yang tidak kelihatan. Betul nggak sih saudara? Mungkin persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam ekonomi kita, persoalan di anak-anak kita, persoalan dalam sekolah kita, persoalan dalam pekerjaan kita, persoalan dalam rumah tangga kita. Seringkali itu raksasa-raksasa yang apa ya saudara, tidak seakan-akan, wah ini kok nggak bisa dilawan ya, kok nggak bisa dikalahkan ya, kok nggak bisa ditaklukkan ya. Mungkin dengan kepintaran saya, dengan apa pengalaman saya, dengan apa yang dilatih, apa yang pengalaman saya diperoleh selama hidup ini, kok kayaknya nggak pernah. Betul nggak sih saudara? Saudara, dalam pernikahan itu ada latihannya nggak saudara? Ada juga di gereja, adanya namanya kateksisasi saudara. Dan yang lucu saudara, yang mengateksisasi ada juga gereja, saya nggak sebut gereja apa saudara, itu pendetanya nggak menikah, tapi dia bisa kateksisasi pernikahan. Betul nggak sih saudara? Betul. Kadangkala kita berpikir, ya orang nggak menikah ngajari tentang pernikahan. Lucu kan saudara? Tapi percayalah saudara, di dalam Yesus itu mungkin pelatihan itu cuma mungkin 10% lah saudara. Pengalaman pribadi kita itu mungkin hampir nggak terhitung. Saya mau buktikan dalam cerita ini saudara. Daud melawan Goliat. Hari ini mungkin temanya mungkin apa ya? Daud vs Goliat atau menaklukkan raksasa dalam kehidupan kita. Nanti belum tahu lah. Saya tunggu Aldi atau Amos nunggu nanya lah. Tapi bicara soal menaklukkan raksasa, saudara, itu seakan-akan dalam pikiran kita mustahil ya. Kok mustahil ya? Tapi ketika kemarin saya dengan beberapa saudara-saudara pergi doling ke kaki Gunung Ciremai. Ketika saya naik yang namanya kaki Gunung Ciremai, itu kaki saudara, tapi nanjak juga kan saudara. Berarti kan ada nanjaknya kan. Ketika saya menanjak, Tuhan Roh Kudus tuh ngomong ke saya, ini loh, naklukkan raksasa dalam kehidupan ini kamu tuh gak bisa, tapi kalau bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Betul gak saudara? Di dalam kehidupan kita, raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, Goliat dalam kehidupan kita hampir tidak tersentuh, hampir tidak bisa dikalahkan. Tapi ada janji Tuhan, bersama Yesus engkau melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang tidak terpikirkan, bahkan yang tidak tersirat di hatimu. Itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Betul saudara? Jadi saya percaya saudara, apapun raksasa dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan akan mereka-reka yang baik dalam hidup kita. Karena buat saya pribadi, ketika saya baca tadi malam saudara, tentang kisah Daud dan kisah melawan Goliat ini saudara, jujur saudara, saya tuh melihat
Ini itu skenarionya Tuhan. Kalau boleh saya ngomong, ini itu candaan sebenarnya. Sebenarnya Tuhan itu pengen ngangkat Daud aja. Pengen ngangkat Daud dalam sekejap. Tapi rasanya, wow, lawan Goliat. Lawan sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kita ngelihat lebih dalam, saudara, cerita ini tuh cuma ya skenarionya Tuhan lah. Kan seringkali kita ngomong dunia ini panggung sandiwara kan saudara. Panggung sandiwaranya siapa saudara? Bukan panggung sandiwaranya dunia saudara, tapi panggung sandiwaranya Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang membawa kita sampai destiny kita. Dan semuanya karena Tuhan. Yang mereka-reka yang baik dalam hidup kita. Kita baca dulu saudara, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 7. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Ini istilahnya lagi berperang saudara. Mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda. Dengar saudara, mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda. Yehuda itu siapa sih saudara? Anak dari Israel bukan? Di tanah Yehuda. Artinya apa? Di tanah kepemilikan orang Israel. Dan berkemah antara Sokho dan Aseka di Efes Damin. Seringkali kalau kita sering doling saudara, kita sering berkata buat Efes Damin. Betul saudara? Efes Damin itu apa sih saudara? Tanda darah. Betul saudara? Tapi lebih dari itu tanda, bukan cuma sekedar tanda darah. Tanda kepemilikan Tuhan atas milik pusaka Israel. Itu Efes Damin. Ini loh tapal batasnya. Ini Efes Daminnya. Ini adalah wilayah suku Israel. Dan hari itu orang Filistin sudah offside. Saudara tahu peraturan di olahraga sepak bola itu kalau offside disemprit saudara sama wasitnya. Prit. Lu sudah melakukan namanya offside. Kamu masuk ke wilayah lawan tanpa ada penjaga di situ. Sebenarnya kalau ada penjaga di situ nggak offside. Tapi ketika tidak ada penjaga dan musuh datang masuk tanpa diundang, itu artinya offside. Dan iblis itu kesenangannya offside saudara. Seringkali dia musik kehidupan kita. Dan seringkali saya berkata, iblis udah offside ya, udah offside ya, jangan macem-macem ya, mundur dari hidup saya. Kamu ini offside, nggak boleh kamu melakukan hal ini. Dan hari itu orang Filistin offside, saudara. Dia masuk ke tanah Filistin. Hari ini hidupmu ada perkara-perkara yang offside dalam hidupmu. Anakmu sakit di luar batas mungkin, atau istrimu, suamimu, Anda merasa ini di luar batas, mulai berkata, mulai deklarasi, cukup ya, tidak ada lagi namanya offside. Kembali ke alammu, kembali ke daerahmu. Engkau sudah melawan yang namanya hukum Allah. Engkau sudah melalui yang namanya tanah Yehuda. Engkau nggak boleh offside. Pergi dari hidupku. Amin saudara. Ayat selanjutnya, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul. Ini dikebalikannya saudara. Kalau tadi orang Filistin di tanah Yehuda di Soko, yaitu di Efes Damin. Bangsa Israel ini di sebaliknya, di lembah, di gunung sebelahnya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jelas gambarannya seperti cawan. Ini orang Israel, ini orang Filistin. Di tengahnya ada lembah Armagedon. Siapa yang jatuh ke bawah duluan, dilemparin batu, kalah. Makanya hari itu orang Filistin tidak mau nyerang orang Israel. Mereka ngutus orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana.
dan lembah ada di antara mereka, yaitu lembah Armagedon. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara. Seorang apa saudara? Bukan perempuan loh, bukan penari loh, bukan penyanyi yang mau menghibur Saul, enggak, tapi seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Garis bawahi saudara, pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta saudara, itu sekitar 3 meteran saudara. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Waduh, hebat ya saudara. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagah saudara. Ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Hari ini saudara, profilnya sudah berbeda. Profil dari Goliat tingginya 6 hasta, ketopongnya, baju jirahnya itu 5.000 shikal tembaga, 57 kilo saudara. Pernah pakai baju 57 kilo? 2 karung beras saudara, manggul 2 karung beras. Pernah saudara? Saya punya baju 57 kilo beratnya, 2 karung beras. Dia memakai penutup kaki, betul saudara, tembaga dan lembing. Dan gagang tombaknya tadi berkata berapa saudara? 600 shikal, 7 kilo saudara. Ya oke lah, pedang 7 kilo, tapi dibawa-bawa loh saudara, diayunkan 7 kilo. Nah, kalau profil Daud nanti baca di rumah saudara ya, 1 Samuel 16 ayat 10 itu, anak kecil, terkecil. Bahkan ada orang ngomong ini tuh bukan anak yang dibanggakan sama orang tuanya, karena terbukti ketika Samuel datang, Daud nggak dipanggil. Daud anak terkecil dari keluarga Isai, 3 saudara tertuanya tentara semuanya, dan Daud ini kemerah-merahan, nggak tahu kenapa kemerah-merahan. Jadi ya mungkin kulitnya rada iritasi atau gimana, nggak ngerti saya juga. Tapi matanya indah, parasnya elok. Belasan tahun, mungkin pada waktu dia melawan Goliat, dia 13-14 tahun. Dan pekerjaannya penggembala domba dan tukang metik kecapi. Dan pekerjaan Goliat adalah seorang pendekar. Kalau saudara dengar kata pendekar, artinya apa? Sudah melalang buana kemana-mana, betul saudara? Dan saya percaya Goliat sejak masa kecilnya mungkin mainannya pedang. Tiap hari latihan, berlatih nombak, berlatih lari, berlatih seperti tentara, karena dia disebut pahlawan Filistin dan dia disebut pendekar Filistin. Apa sih yang mau diomongin hari ini? Saudara, untuk menaklukkan raksasa dari ayat ini ya, bukan saya juga pernah sharing tentang harus latihan saudara, betul saudara. Tapi di konteks ini ketika Daud melawan Goliat, Roh Kudus tuh ngomong, nak, Daud butuh latihan jadi pendekar enggak ketika dia melawan raksasa itu? Enggak loh saudara. Persiapannya cuma di padang, betul saudara. Daud ini nggak pernah ikut campnya Saul. Maaf saudara ya, nggak pernah ikut camp pelatihan pendekar sejati. Nah, nggak pernah. Daud ini nggak pernah ikut camp pemanah sejati. Nggak. Dia nggak pernah ikut pelatihan apapun. Namun dia tetap yang namanya persiapan ya. Karena dia berkata di 1 Samuel 17 ayat 33 ayat 39. Kita mau baca biar saudara jelas. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ketika Daud datang pada Saul, si Saul berkata, tidak
mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau ini masih muda. Sedangkan dia, si Goliat itu sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Kamu ini apa, Daud? Itu orang yang lagi ngejek-ngejek kita. Itu orang sejak masa mudanya loh, prajurit. Betul saudara? Bukan saya ngomong loh. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan domba. Artinya dia persiapan loh, mengembalakan domba kambing, domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar. Dengar saudara, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Sebentar, sampai sini dulu saudara. Daud bukan pernah berlatih melawan orang loh saudara. Ngelawannya binatang. Mungkin saudara berkata, oh ya, itu pengalamannya Daud. Tapi percayalah saudara, dia gak punya pengalaman berperang dengan yang namanya raksasa. Dia gak punya pelatihan. Karena tadi profilnya Daud seperti itu. Tapi dia berkata sekali lagi, memposisikan dirinya, kalau aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang meluputkan, yang menyelamatkan aku ketika aku di padang, dan ini Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan aku di pertempuran di lembah ini. Betul saudara? Jadi saudara, di situ Saul lagi berkata, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Daud gak pernah coba pakaian perang, gak punya pengalaman tentang itu. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Hari ini saudara, pengalaman saudaramu tidak bisa menjadi patokan. Bahkan maaf saudara, pengalaman seorang hamba Tuhan sekalipun tidak bisa menjadi patokan buat pengalamanmu. Aku pengen punya pengalaman seperti hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu ditolong ketika dia melakukan seperti ini. Hati-hati saudara, Tuhan ingin engkau berpengalaman sendiri dengan Tuhanmu. Dan pelatihan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita tidak akan pernah sama saudara. Hari itu Daud berkata, aku tidak pernah mencobanya, aku nggak bisa bergerak. Tapi hari itu Daud mengambil sikap dan posisi hanya satu, aku punya iman. Yesusku, Tuhanku, Allahku yang akan menyelamatkan aku. Bukan kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan. Dan biarlah kalau Daud pada waktu itu dia hanya berkata Tuhan, tapi hari ini kita dapat satu penolong lagi, dapat satu orang lagi yang selalu pribadi yang menyertai kita, yaitu siapa saudara? Roh Kudus yang akan menuntun kita melakukan apapun di dalam penaklukan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dia Roh Kudus sang penolong. Amin. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47.
Ketika kita memposisikan diri kita untuk bersiap menaklukkan raksasa dalam kehidupan kita, biarlah seperti Daud ini berkata, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan dia punya iman yang besar, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu ini. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Betul saudara? Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hari ini saudara, percayalah, ketika kita memposisikan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, apapun raksasa dalam kehidupan kita, percayalah, kita akan menang bersama Yesus. Amin. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi saudara, ternyata Daud dan Goliat, nanti akan saya ceritakan di dalam sharing saya berikutnya lah. Ini reka-rekanya Tuhan saudara. Mungkin saudara pernah dengar baca buku Daud vs Goliat. Itu saya punya bukunya saudara. Itu reka-rekanya Tuhan. Ternyata Goliat ini punya sakit. Goliat ini dia membesar itu karena sakit. Dan Goliat itu adalah tentara infanteri. Dan Daud memposisikan dirinya menjadi seorang tentara artileri. Artileri itu penembak, pengumban. Seperti kalau zaman sekarang itu sniper. Tapi kalau zaman dahulu itu pengumban, pemanah. Dan Goliat ini adalah kavaleri, tentara berjalan, tentara darat, angkatan darat. Saudara bayangkan, angkatan darat melawan angkatan udara, ya kalah. Jadi hari ini saya percaya saudara dan saya sudah ada di dalam jalurnya Tuhan. Dan Tuhan akan menaklukkan raksasa-raksasa saudara dan saya bersama-sama. Seperti lagu berkata, Tuhan yang bersama dengan kami. Tapi jangan pernah engkau memposisikan dirimu di luar Tuhan. Mari posisikan dirimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah kekuatan yang akan membawa saudara sampai ke destiny saudara. Mungkin hari ini raksasanya gak cuma Goliat loh. Daud pun raksasanya gak cuma Goliat saudara. Raksasa yang kelihatan pada waktu itu cuma Goliat. Tapi setelah itu Daud mengalami pencobaan-pencobaan lagi saudara. Dan hari itu raksasa yang pertama mungkin Goliat. Itu pembukaannya saja. Tapi setelah itu Daud mengalahkan banyak lagi persoalan-persoalan dalam hidup. Dia harus istilahnya pergi 14-15 tahun di padang gurun, lari dikejar-kejar Saul, pura-pura jadi orang gila. Dia mengalami yang namanya Siklak, semuanya dihabiskan. Dan hari itu tapi dia bisa mengalami yang namanya destininya, menjadi raja pada akhirnya. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun.
Dan hari itu Daud gak butuh yang namanya pelatihan, tapi dia butuh yang namanya ketekunan, saudara. Ketika dia tekun menjaga domba yang hanya 1 dan 2 itu, tekun, dia tekun menjaga itu, ternyata itu dipandang Tuhan sebagai suatu kehormatan. Iya nak, kamu akan aku angkat menjadi penguasa Israel. Dan perjalananmu ini adalah perjalanan yang luar biasa. Dia pengen menjadi raja. Tuhan membuat skenario yang luar biasa. Dia harus mengalahkan yang namanya Goliat, dan itu membuat namanya dikenal seluruh Israel. Saul yang sejak dari masa mudanya tentara, nggak berani yang melawan Goliat, tapi Daud seorang penggembala, dia berhasil memenggal kepala Goliat. Ini reka-rekanya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Itu karena apa? Ketekunan. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, Yeremia 17 ayat 7-8. Ini juga ayat favorit banget, saudara. Yeremia 17 ayat 7-8. Dan ini pun ditulis Daud kembali di kitab Mazmur. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia menulis ini, dan Daud pun menulis ini, saudara. Yeremia menulis, Daud pun menulis. Dan Daud berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu banget, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Raksasa mungkin datang dalam kehidupan kita, tapi percayalah, bersama Yesus kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Dan saya percaya pengajaran Tuhan, saudara dan saya beda, pengalamannya beda, caranya beda. Mungkin Tuhan akan memberitahukan, gini loh nak, cara naklukkan raksasa dalam hidupmu. Mari dengar suara yang kecil itu di hati, lakukan itu, dan percayalah, Goliat sekalipun yang tampaknya tinggi besar, hari itu dikalahkan oleh seorang penggembala domba. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Inilah hari kemenangan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita mendengar peperangan antara Goliat dan Daud, itu benar-benar kagum ya. Kok bisa ya? Orang kecil sama orang gede, teorinya pasti kalah. Kok bisa ya? Nah, saudara, karena ada 2 hal yang bersandar. Orang Filistin itu bersandar pada kekuatan sendiri. Kalau gede pasti menang. Tapi bangsa Israel, karena sudah tidak bisa, tidak ada orang yang berani ya. Terus ada anak kecil yang berani ya. Tapi anak ini, yaitu Daud, bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa, dalam menghadapi apapun, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, bersandar kepada Tuhan. Maka Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tadi, betul ya, 17 ya? Ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 menjadi milik saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Buat kami bersandar kepadamu dan tidak bersandar kepada kekuatan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa.
dalam menghadapi akan kehidupan yang ada di hadapan kami. Dengan semua yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak berdaya, tapi satu perkara, kami bersandar kepadamu. Apapun yang kami hadapi, Engkaulah yang akan menyelesaikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Engkau berikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk dapat mengatasi akan segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Goliat-goliat yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Setiap hari, setiap pagi Tuhan, kami tidak akan putus-putusnya untuk selalu berdoa. Berdiri buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memprotek. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu semua ada di dalam pengetahuan yang daripadamu. Engkau sendiri akan memilah-milah Tuhan, mana yang terbaik buat bangsa ini, itulah yang akan Kau berikan untuk bangsa ini. Baik masalah pemerintahan, masalah pemilihan pemilu yang akan datang ini, maupun apapun yang bakal terjadi, baik mengenai masalah cuaca, masalah malapetaka, masalah keadaan kekeringan, apapun Tuhan, kami tahu Kau pilah-pilah yang terbaik Engkau akan berikan buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu. Engkau yang mengatur segala sesuatu. Setiap kali kami hanya menyerahkan semua kepadamu. Proteksi-Mu Tuhan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sampai dengan hari ini. Tapi tetap kami minta daya tahan tubuh yang baru. Untuk benar-benar memproteksi akan tubuh jasmani kami. Sehingga jasmani kami menjadi kuat dan sehat oleh karena kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, siapkan hati kami. Hari pertama dalam minggu ini kami melakukan semua kegiatan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh perlindungan dan pengcoveran daripada-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu ini melindungi akan hidup kami Tuhan. Melindungi mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semua ada di dalam kontrol daripada-Mu. Tuhan, semua yang tidak baik Engkau putuskan setiap hari dalam hidup kami. Bersihkan kami Tuhan, supaya menjadi bersih di hadapan-Mu. Sehingga dapat berbuah kalau Engkau membersihkan kami. Ini tangan kami Tuhan. Kami akan memakai tangan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami. Kami akan memakai kaki kami untuk berjalan. Oleh karena itu, biarlah pimpinan-Mu, proteksi yang daripada-Mu ada pada kaki kami. Sehingga perjalanan kami hari ini, pekerjaan kami hari ini, semua ada di dalam kontrol daripada-Mu. Di dalam Engkau sudah menyediakan perkara yang ajaib buat kami. Berkat-Mu Engkau sudah sediakan buat kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.